Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Sebelum kita ulas lebih dalam, alangkah baiknya kita berikan waktu sejenak untuk mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Semoga mereka segera bangkit karena saat ini semua pihak, pemerintah, relawan, TNI, Polri bergerak cepat untuk memulihkan kondisi yang ada di Pulau Sumatera. Jumlah korban jiwa sudah 1.000 lebih. Jelas ini duka yang sangat dalam. Bayangkan di penghujung tahun 2025, tapi kondisi mereka sangat memprihatinkan hingga hari ini. Kita doakan agar mereka bisa segera pulih, baik itu secara infrastruktur, fisik, tapi juga yang paling penting adalah dari dalam, secara psikis, karena semua harta benda mereka tak bersisa sama sekali. Kita doakan untuk semua korban terdampak di Sumatera. Pemirsa, malam hari ini Catatan Demokrasi mengangkat tema mengenai lagi dan lagi. Sepertinya nama drakor udah lewat nih bentar lagi nih. Episodenya kapan tamatnya kami juga tidak tahu. Masuk P21 ke persidangan pun masih belum jelas. Kabarnya dokumen juga belum dikirimkan. Meskipun kemarin gelar perkara khusus sudah digelar, ijazahnya sudah ditunjukkan kepada kedua belah pihak. Tapi ternyata baru-baru ini Roy Suryo CS masih kekeh bersikukuh bahasanya bahwa 99,9% ijazah Jokowi menurut Roy Suryo CS, ya bukan menurut saya, palsu. Apakah memiliki klaim bukti ilmiah yang betul-betul bisa dipublikasi? Malam hari ini kembali kami angkat tema ini karena betul-betul magnitudnya menjadi sorotan publik saat ini. Mahasiswa yang hari ini hadir dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Hukum ya teman-teman ya. Cocok banget Fakultas Hukum menyimak tema ini. Dan juga dari Humas dan Komunikasi Digital UNJ. Terima kasih teman-teman. Kami juga mengucapkan terima kasih Catatan Demokrasi terkhusus kepada BHS yang terus mendukung program ini. Kami pastikan programnya pasti banyak penonton. Langsung saja di tengah-tengah ada para panelis kita yang luar biasa, ada wajah baru yang biasa jadi narasumber. Malam hari ini kami tempatkan sebagai panelis Profesor Lili Romli. Boleh kita dengar suara Prof Lili sebagai peneliti politik dari BRAIN. Malam Prof. Selamat malam. Amunisi banyak Prof ya? Alhamdulillah. Wah ya, alhamdulillah. Sepertinya di kantong kanan kiri semuanya full amunisi soal pertanyaan ijazah Jokowi. Dan juga Bapak Muhammad Triandika, pengamat politik dari Universitas Bakri. Malam Pak Triandika. Selamat malam Mas Andro. Sehat, Selamat Pak, ya? malam semuanya. Di sisi kanan saya yang menguasai 3 bahasa, Sunda, Indonesia, sama Jepang, Bang Andi Azwan. Malam Bang Andi Azwan. Malam Andro, terima kasih. Boleh Bang sapa pemirsa dengan bahasa Jepang Bang? Sudahlah, nanti dibilang sombong lagi. Oh, nanti dibilang ujub jumawa ya Bang ya. Terima kasih Bang Andi Azwan sudah hadir di Catatan Demokrasi. Kami juga menghadirkan kuasa hukum dari Pak Jokowi. Terima kasih banyak Bang Rifai Kusmanegara. Malam Bang Rifai. Malam Bang Andro, malam semuanya. Di sisi kiri kami ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo CS. Bang Sangaji, sehat Bang? Alhamdulillah Mas Andro, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Terima Sangaji. kasih sudah diundang dalam Catatan Demokrasi. Siap Abang, kita tunggu nanti klaimnya harus seperti apa, karena kami berharap bukan sekedar opini argumentasi, tapi harus punya data ilmiah ya Bang Yes. ya, yang ditujukan malam hari ini. Nanti kita diskusikan ya. Nanti Mas kita Andro. buka-bukaan di Catatan Ya, Demokrasi. boleh, boleh. Dan juga Bung Abdullah Al-Katiri. Sehat Bang Al-Katiri? Alhamdulillah. Ini kuasa Baik. hukum dari Roy Suryo CS dan yang Ya. sisi kanan jelas posisinya di Pak Jokowi. Jadi gimana ini? Kapan berakhirnya? Siapa yang bohong? Siapa yang ingin kabarnya uji laboratorium forensik sebagai pembanding yang nantinya bisa dibawa ke persidangan? Boleh Bang Sangaji lu boleh Bang komentarin Bang? Ya, terima kasih Mas Andro. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Andro, izinkan saya menyapa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dengan salam Maningkamu, salam Mandalise, salam Samasuru, dan salam Hatuaha atas bencana yang menimpa mereka. Semoga bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. diberikan kekuatan Amin. Ya Rabbal dan alamin. bangsa Indonesia bisa segera memberikan bantuan agar kondisi ini segera pulih dari keterpurukan. Itu pembukaan saya, Bang Andro. Untuk menjawab pertanyaannya Bang Andro, ini menarik. Tentu kita akan mulai dari hasil gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
Kebetulan dalam gelar perkara khusus itu, saya bersama Pak Alkatiri, kemudian juga ada rekan saya Bang Rifai Kusumanegara, kami sama-sama menghadiri gelar perkara khusus itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam ya Bang Rifai ya. Untuk 12 jam lebih. 2 sesi hadir ya, 2 sesi berarti? hadir. Kami bertiga hadir. Kecuali Bang Andi Azwan yang memang dari awal sudah quote and quote dikeluarkan oleh Bang Ahmad Kozinudin karena tidak punya legal standing, tidak mewakili siapapun di dalam gelar perkara tersebut. Yang mengeluarkan sehingga bukan polisi, tapi Bang Kozinudin ya? Bang Kozinudin mempertanyakan beliau, apa legal standing Bang Andi Azwan menghadiri gelar perkara khusus, karena gelar perkara khusus ini kan dilakukan hanya untuk pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu ada internal kepolisian, kemudian ada pihak eksternal itu, ada dari Ombudsman, kemudian Kompolnas, kemudian Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan yang hadir itu cuma Ombudsman. Kemudian internal Polri, ada Wasidik, kemudian juga ada dari Mabes Polri, kemudian juga dari kami selaku tim kuasa hukum dari para tersangka, dan pelapor, hanya itu saja yang punya legal standing untuk menghadiri gelar perkara khusus. Makanya kemudian pada saat Bang Andi dipertanyakan oleh Bang Ahmad Kozinudin, kemudian pimpinan gelar langsung mengambil alih dan kemudian mempertanyakan legalitas daripada Bang Andi dan kemudian disuruh keluar. Oke, nanti harus dijawab, tapi lanjut dulu ya Bang ya. Itu pembukaan saya ya. Nah, jadi artinya ketika kita ingin melangkah lebih maju terkait dengan permohonan kami kemarin yang kami ajukan ke penyidik Polda Metro Jaya agar dilakukan uji pembanding dalam membuka tabir dan misteri ijazah Pak Joko Widodo dengan menggunakan laboratorium forensik independen. Ya, tentu kami memohonkan itu kemarin karena berangkat dari hasil gelar perkara khusus kemarin. Perlu saya sampaikan bahwa gelar perkara khusus kemarin, Bang Andro, itu hanyalah aspek formalitas. Dalam arti penyidik hanya mempertunjukkan ijazah Pak Joko Widodo yang telah disita dari tanggal 23 Juli 2025, kemudian berita acara penyitaannya tanggal 23 Juli juga, dan kemudian penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24. Jadi sebetulnya dari jam 10 itu kami begitu masuk dalam gelar perkara khusus, memang penyidik itu hanya menggunakan kurang lebih 5-10 menit untuk mempresentasikan alasan-alasan mereka dalam menetapkan tersangka, terutama mempresentasikan barang bukti, alat bukti, kemudian juga pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Tetapi jauh di luar harapan kami adalah penyidik tidak sama sekali melakukan analisa yuridis terkait dengan unsur-unsur delik yang ada di dalam pasal-pasal tersebut. Nah, begitu masuk kepada babak yang sangat, menurut saya sangat sengit, saya termasuk pihak yang berdebat sengit dengan tim kuasa hukum Pak Joko Widodo. Ada perdebatan di gelar perkara khusus berarti ya? Oh iya, itu perdebatannya sengit. Bukan hanya memaparkan, menyimak, bukan itu? Setelah dipaparkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, kami masuk pada tahapan yang disebut dengan tanggapan para peserta gelar. Dan saya termasuk salah satu anggota kuasa hukum bersama dengan Bang Ahmad Kozinudin, ya, itu menanggapi secara kritis gelar perkara tersebut, dan di ujungnya, di ujung argumentasi hukum kami meminta supaya ijazah Pak Joko Widodo secara yuridis bisa ditampilkan kepada peserta gelar untuk memberikan keyakinan bahwa barang bukti telah disita berdasarkan ketentuan pasal 38 dan pasal 39 KUHP. Ya, jadi dari tim Pak Jokowi memang saat itu mereka berkeberatan ya untuk menampilkan ijazah tersebut. Karena memang dari awal kami katakan juga bahwa tidak ada kewajiban bagi penyidik di dalam KUHP untuk menampilkan barang bukti itu kepada para peserta gelar, terutama para tersangka. Tetapi karena tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian sebagian dari kemerdekaan mereka sudah dibatasi oleh penyidik Polda Metro Jaya, ya, yaitu mereka sudah dicekal untuk berpergian ke luar negeri, keluar dari yurisdiksi hukum Indonesia, maka demi kepentingan akuntabilitas dan kemudian transparansi penegakan hukum, kami meminta supaya ijazah tersebut bisa dibuka. Alasan kami adalah karena sistem peradilan pidana kita itu menganut apa yang disebut dengan due process model, bukan crime control model seperti yang dianut dalam sistem peradilan pidana kita di zaman Hindia Belanda yang diatur dalam HIR, yaitu hukum acara pidana Belanda gitu. Tapi karena kita sudah masuk dalam hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 dan kemudian kita sudah punya KUHP yang baru, maka prinsip-prinsip due process model itu memang harus diterapkan. Salah satunya adalah tersangka harus mendapatkan kepastian
terkait dengan alat bukti apa yang digunakan oleh Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka, dan dengan barang bukti apa penyidik menetapkan para tersangka itu dalam pasal-pasal tersebut. Jadi perlu ada kejelasan ya, dan gelar perkara khusus itu kami dorong supaya ijazah Pak Joko Widodo itu bisa dibuka, karena hanya dibuka hanya untuk forum yang sifatnya terbatas. Pada akhirnya kan dibuka Bang Ya, Sangaji. pada akhirnya setelah kami melakukan perdebatan yang cukup sengit, saya berdebat juga dengan Bang Rifai, dengan anaknya Pak Oto Hasibuan, termasuk juga dengan beberapa kuasa hukum yang lain, termasuk juga dengan pelapor Lecumanan. Akhirnya kami berterima kasih bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum ya mengambil langkah yang cukup progresif, yaitu membuka ijazah tersebut, dan kemudian juga ada dukungan dari Ombudsman, karena mohon maaf Bang, ini ijazah ya Bang Andro, ini ijazah bukan sembarangan ijazah. Ini ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, di mana ijazah tersebut digunakan untuk mendapatkan jabatan tertinggi, jabatan politik tertinggi di Republik Indonesia. Oleh karena itu, Ombudsman juga mendorong supaya ijazah tersebut bisa dibuka, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang nanti dipertanyakan oleh tim kuasa hukum, oleh para tersangka, dan kemudian ada kepastian setidak-tidaknya kepada publik bahwa ijazah tersebut sudah berada di dalam tangan kekuasaan penyidik. Secara fisik sudah diperlihatkan, harusnya kan Diperlihatkan. diakomodasi. Dan diperlihatkan itu di menit-menit akhir yang cukup menegangkan Bang Andro, dan saya termasuk salah satu anggota tim kuasa hukum yang kemudian setelah difasilitasi itu dan diiyakan oleh penyidik, kemudian saya maju ke depan. Saya maju ke depan detik-detik di mana keadaan detik-detik menegangkan seperti di ujung film itu, dreng gitu loh, langsung dibuka ijazah itu. Tetapi kemudian ada arahan dari penyidik Polda Metro Jaya, ijazah tersebut tidak boleh disentuh, tidak boleh dirabah, hanya boleh dilihat. Dan begitu dilihat, saya termasuk orang yang menyaksikan dengan dekat ijazah itu menit-menit digunting dari segelnya, karena sudah disegel oleh laboratorium forensik Puslap Polri. Kemudian setelah itu dibuka, ijazah tersebut ada 2. Jadi dalam satu hard case yang sama, map yang sama, dan itu berlogo UGM ya. Di sebelah kirinya ada ijazah SMA, dan di sebelah kanannya ada ijazah S1. Dan dua-duanya diperlihatkan, dan saya melihat berkali-kali. Saya penasaran juga Bang. Semua pihak di dalam melihat, termasuk Bang Rifai juga melihat. Kalau Bang Rifai nggak lihat ya, karena katanya Bang Rifai kan pernah lihat ya. Jadi dari tim kuasa hukum Pak Jokowi sebetulnya tidak terlalu punya kepentingan untuk melihat, karena mereka kan mengklaimnya sudah pernah melihat itu berkali-kali. Sebetulnya yang penting itu adalah bagi tersangka dan tim kuasa hukumnya. Setelah melihat, Anda percaya itu asli? Setelah diperlihatkan ya, maka satu hal yang kemudian saya bisa simpulkan adalah ijazah yang diperlihatkan itu ternyata tidak jauh berbeda dengan ijazah yang pernah diupload oleh Dian Sandi, kemudian menjadi dasar analisa berdasarkan berdasarkan data digital yang di-upload oleh Dian Sandi, itu tidak berbeda dengan yang dianalisa oleh Mas Roy. Tidak berbeda ini, tidak ada berbeda. bedanya berarti? Ya, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Atau sama persis dengan yang saat Ya, beredar di media sosial? Sama persis. Bang Rifai ditanggapi dulu Bang, apakah sosial. betul sama persis atau ada yang beda Bang sebenarnya Bang? Oke, jadi kalau dari segi ijazahnya tentunya berbeda. Yang satu analog, satu digital. Memang kalau dilihat secara analog lebih lengkap. Ciri-cirinya semua ada ya. Kemarin kita lihat juga ada embossnya, ada watermarknya gitu ya. Sekalipun memang peserta gelaran setelah keluar beda pendapat nih. Ada 2 kelompok. Ada satu yang melihat watermark dan embossnya, termasuk Bang Refli Harun, Mbak Elineti ya, dan beberapa yang lain. Ada juga yang merasa tidak melihat. Ya, ini menarik ya, barangnya sama, keluar hasilnya berbeda, tapi oke lah. Itu kan bagian dari pembelaan, saya juga paham. Nah tapi yang menarik begini, sebenarnya dari awal kami nggak ada persoalan dengan ijazah itu. Cuma sengaja memang kita tidak tunjukkan, karena begini, dari awal para tersangka ini sudah mengklaim 100 miliar % palsu. Oh itu kan very absolut. Ya itu di bulan-bulan Januari sampai April itu dinyatakan berulang-ulang. Lah kalau sudah absolut, ngapain lagi cari-cari bukti? Ngapain lagi mau ngintip-ngintip ijazah kami kan gitu kan? Ya sudah dong, selesai dengan pertanggungjawaban itu gitu. Tapi ternyata kan masih cari sana cari sini. Jadi sebenarnya tidak very absolut, bahkan sekarang berubah 99,9%. Itu kalau dari 100 miliar ke 99 jauh banget itu ya bedanya gitu ya. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya kan nggak jejak dan sebenarnya loncat-loncat kalau kita ikuti. Kami laporkan kan peristiwa dari 22 Januari sampai 30 April. Di mana saat itu Bang Suryo CS menyatakan dugaan kepalsuan karena model huruf type neuron yang tidak dikenal, kedua tanda tangan rekruter diduga palsu, ketiga ijazah ini diklaim milik Dul Matno.
Nah, Lagi tiga, dan lagi ya. Bang, itu mundurnya berulang-ulang saja Bang, hanya sebatas Dan itu yang kita repetisi ya laporkan, Bang ya. karena kita kabarkan itu, nah terus seiring waktu berubah nih. Berubah, tahu-tahu harus ada watermark dan apa namanya emboss. Emboss. Kemarin ada watermark dan emboss, dibilang lagi tipis-tipis gitu ya. Terus baru lagi pas fotonya kurang tajam. Jadi kalau kita lihat para tersangka juga nggak jejak, loncat-loncat terus, berubah-ubah terus ya. Dan ini membuktikan juga bahwa ya kalau kami sih berkesimpulan memang penelitiannya tidak valid gitu ya. Jadi kembali lagi, sekalipun kami tetap menghormati persangkaan yang sedang berjalan ini ya, karena semua kan nanti di pengadilan, kami juga nggak mau mendahului. Cuma kalau kita lihat ya memang banyak yang tidak konsisten dan sengaja memang kita tunjukkan karena itu. Nah kemarin ternyata Pak Direskrim punya pertimbangan lain, paling tidak diperlihatkan dulu lah gitu ya. Akhirnya kita ya sudah kita setujui, boleh diperlihatkan. Sempat debat sengit itu Bang, agar tidak diperlihatkan dari Iya kuasa betul, hukum Jokowi. betul. Sama-sama kan semua punya argumentasi dan juga argumentasi hukum. Tadi kan diakui sendiri oleh Bang Sangaji. Sebenarnya di hukum acara nggak bisa itu. Sesuatu yang disegel itu tujuannya di pengadilan. Jadi pembukaan segel itu biasanya di pengadilan. Tapi kemarin itu dilakukan mungkin untuk kebaikan bersama lah, paling tidak ya. Cuma satu hal lagi yang tadinya teman-teman sering bilang, udah perlihatkan setelah itu selesai. Sekarang enggak. Ya, pendapatnya berbeda-beda. Lalu sekarang ada isu baru lagi nih. Mau menunjuk lembaga independen untuk melakukan lapor. Uji laboratorium forensik. Yang menurut saya secara hukum nggak bisa. Ya, jelas itu hukum acara pidana kita tidak mengenal pemeriksaan oleh pihak ketiga terhadap barang bukti. Saya kasih contoh sederhana aja. Dalam perkara tipikor, ya, KPK itu menghitung kerugian melalui bantuan BPKP. Dasar auditnya dari dokumen-dokumen misalnya di kementerian. Pertanyaan saya sebagai pengacara tersangka, bisa nggak saya bilang, KPK, saya juga mau panggil auditor saya menghitung kerugian negara. Semua dokumen-dokumen kementerian yang ada saya ambil, saya kasih auditor saya untuk dihitung. Karena saya tidak sepakat dengan nilai kerugian yang diputuskan BPKP. Itu kan nggak pernah mungkin. Dalam sejarah Indonesia nggak pernah ada. Jadi sekarang ya kita hormati saja dulu lapor, tapi nanti pada saat kepersidangan ada waktunya. Ada waktunya untuk bisa menghadirkan pihak ketiga untuk melakukan uji ulang. Bahkan hakim sendiri bisa memerintahkan untuk dilakukan uji Bang ulang. Sandi ditanggapi dulu Bang, rasanya tidak mungkin menghadirkan uji laboratorium forensik pembanding. Baik. Jadi tadi disebutkan bahwa memang ternyata banyak sekali terjadi perbedaan pendapat, persepsi. Itulah indikasi bahwa banyak sekali kejanggalan. Nah, dalam menjawab kejanggalan ini, kami mendorong supaya ada Spesifik Bang, kejanggalannya apa Bang? ya, Spesifik kejanggalan dalam arti begini. Ada yang mengatakan ada emboss dari tim kuasa hukum Pak Jokowi, ya kan? Saya pastikan saya tidak pernah melihat emboss, karena saya yang melihat ijazah itu berkali. Jarak berapa meter Bang? Oh, sangat dekat. Saya seperti melihat HP begini, Mas. Dekat begini. Tapi tidak boleh dipegang ya? Enggak boleh dipegang. Dan saya berdiri itu di antara penyidik dengan Pak Direktur Reserse Kriminal Umum. Jadi saya adalah orang yang paling terdepan. Berdiri di antara penyidik dan Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum, dan detik-detik ijazah itu dibuka, saya ada, dan saya yang menyaksikan mungkin adalah saya orang pertama karena saya berada di kursi paling depan. Ya, nah itu kan kejanggalan-kejanggalan yang diklaim oleh pihak Pak Jokowi bahwa tidak ada emboss lah, ada watermark. Karena begini, saya akan menjawab dua hal ya dalam membantah semua argumentasi ini. Yang pertama, pihak Pak Joko Widodo selalu mengatakan bahwa ini sama seperti kita membuktikan mata uang. Kalau mata uang itu sudah dinyatakan asli oleh Bank Indonesia, sebetulnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Oke, saya mengikuti argumentasi itu. Tetapi pembuktian mata uang bersama dengan juga pembuktian dokumen itu kan tidak sesederhana itu. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 tentang pengelolaan mata uang rupiah, Bang Andromeda, itu mata uang yang diduga palsu yang beredar dalam sistem perbankan dan dalam transaksi jual beli, itu Bank Indonesia harus tarik dulu. Kemudian dia harus melakukan 3D, yaitu dia lihat, dia raba, dan kemudian dia terawang. Kenapa dia terawang? Karena itu untuk menerawang terhadap jenis kertas dan kemudian bahan pengaman, ya kan, yang sifatnya tidak bisa dilihat dengan kasat mata langsung begini. Jadi ya. Abang pengennya diraba dan juga diterawang ya Bang ya? Jadi artinya ada kejanggalan di mana diklaim bahwa ada emboss lah, ada watermark lah. Lah orang nggak bisa diterawang kok barang itu. Orang nggak bisa dipegang kok barang itu. Ya, kalau kemudian bisa kita terawang dan kita pegang, ya bisa saja. Karena kan di situ ada perasa kan. Tangan ini kan punya indera perasa kan. Kita bisa merasakan karena namanya emboss, mohon maaf ya Bang Andromeda ya. Saya misalnya seperti punya ijazah dari UI ya, seperti juga Prof Romli dan kemudian sahabatku Bang Tri Andika ya, karena ini juga alumni dari UI. Harusnya ijazah Bang dibawa Bang malam hari ini Bang. Itu kalau dipegang, itu ada cap timbulnya tuh kalau dipegang tuh. Jadi belum bisa dipastikan ada embossnya. Itu hal yang pertama menjadi alasan kemudian kenapa kami mendorong itu. Hal yang kedua adalah kami bukan berarti tidak percaya terhadap laboratorium forensik Polda Metro Jaya atau yang Baris Krim Polri.
Kita pernah punya kasus yang sangat menghebohkan di Republik ini, satu kasus pidana, meskipun itu berbeda jenis deliknya, itu pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Pada saat tanggal 12 Juli 2022, Kapolres Jakarta Selatan merilis hasil dari laboratorium kedokteran forensik Rumah Sakit Polri. Yang intinya adalah Brigadir Joshua tembak menembak matinya, bukan karena pembunuhan. Baik. Karena ada kejanggalan, maka kemudian keluarga dan kuasa hukum mendorong supaya dilakukan ekshumasi dan kemudian dilakukan otopsi ulang. Ya, kemudian menghadirkan dokter-dokter forensik independen dan hasilnya kan luar biasa. Kalau yang pertama itu berdasarkan hasil kedokteran forensik Polri mengatakan bahwa ada 7 peluru tembak masuk ke dalam, kemudian ada 6 peluru tembak keluar. Kemudian ada 1 bersarang di dada, begitu dilakukan ekshumasi dan kemudian otopsi ulang, hasilnya kan ternyata enggak, matinya kan karena ditembak dari belakang. Itu dasar dari kuasa hukum itu Resolusi CS. artinya Kita fokus ijazah saja tadi ya Bang Sang Haji ya. forensik bukan berarti pemegang kebenaran absolut dan itu semua masih bisa dimanipulasi. Oke, Bang Rifai Itu harus terbukti. dikomentari sesaat lagi, kita harus jeda. Kami akan melibatkan Prof. Lili dan juga Pak Tri Andika hanya di catatan demokrasi pemirsa.